lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang program linear ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menyelesaikan masalah program linear. Setelah sebelumnya kita mempelajari semua ini ya, ada pertidaksamaan linear, ada sistem pertidaksamaan linear, ada model matematika, dan juga ada nilai optimum ya. Nah, semua yang sudah kita pelajari akan kita gunakan untuk ini, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linear ya. Jadi ketika kalian bisa satu soal ini saja, berarti kalian sudah bisa satu bab ini ya, karena kita akan menggunakan semua ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah program linear ya? Ada beberapa langkah. Setidaknya ada 3 langkah ya. Yang pertama, kita harus bisa menerjemahkan soal cerita ke dalam bahasa matematika, atau kita menjadikan menjadi model matematika. Tentu saja model matematikanya nanti berbentuk sistem pertidaksamaan linear 2 variabel ya. Ini sudah kita pelajari waktu membahas model matematika. Setelah dapat model matematikanya, kemudian kita menentukan daerah penyelesaiannya. Ini juga sudah kita bahas pada saat membahas tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Setelah itu kita harus menentukan nilai optimum ya. Nah, uji titik pojok kita sudah belajar juga ketika kita membahas tentang nilai optimum ya. Bagi yang lupa, silahkan buka video sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita akan bahas melalui contoh. Di sini saya punya soal cerita tentang pesawat ya. Sudah pernah naik pesawat ya? Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih untuk 48 orang ya. 48 penumpang saja. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan penumpang kelas ekonomi bagasinya dibatasi 20 kg. Pesawat hanya boleh membawa bagasi 1440 kg. Harga tiket kelas utama 400.000 dan kelas ekonomi 300.000. Berapakah banyaknya penumpang masing-masing kelas agar diperoleh hasil penjualan tiket sebesar-besarnya? Berarti kita mencari nilai maksimum ya, sebesar-besarnya. Kemarin kita selalu membuat tabel semacam ini ya, untuk mencari model matematika. Apakah harus pakai tabel Pak? Sebetulnya tidak harus ya. Ini hanya untuk mempermudah alur berpikir kita saja ya. Pertama, yang paling penting adalah kita memisalkan ya. Kita misalkan yang jadi X itu siapa, Y siapa. Misal X itu adalah misalkan ya, banyaknya penumpang. Banyak penumpang saya pilih yang ekonomi dulu, kelas ekonomi ya. Kalau kalian mau kelas utama boleh saja ya. Oh, saya mau utamanya X Pak, boleh saja. Grafiknya mungkin agak sedikit berbeda, tapi hasilnya nanti sama ya, dalam menentukan penjualan tiket maksimumnya. Berarti Y-nya adalah item ini ya, banyaknya penumpang kelas utama ya. Ini X di sini, ini Y. Ini banyaknya penumpang kelas ekonomi, yang Y kelas utama. Sekarang ini kapasitas tempat duduk ya. Tempat duduk. Tempat duduknya maksimal berapa? 48 penumpang ya. Nah, 48 penumpang terdiri dari siapa saja? Tentu saja penumpang kelas ekonomi juga penumpang kelas utama kan. Ini kalau dijumlahkan maksimal 48. Saya langsung ketemu di sini. Jadi nanti X plus Y itu harus kurang dari 48 ya. Kalau ada yang kosong kursinya nggak masalah, tapi jangan sampai penumpangnya melebihi dari kapasitas. Masa naik pesawat berdiri ya. Kemudian berikutnya adalah
bagasi ini ya. Jadi kapasitas bagasi. Untuk kelas ekonomi hanya boleh membawa 20 kg. Berarti 20 kg kalikan banyaknya penumpang, ini 20x ya. Kemudian kelas utama 60 ya ini ya. Berarti 60 kalikan banyaknya penumpang. Ini maksimal beratnya 1440 kg ya. Berarti dari sini kita peroleh 20x tambah 60y itu harus kurang dari ya 1440 kg. Kenapa kurang dari, Pak? Iya, kalau lebih dari nanti pesawatnya keberatan ya, nggak bisa take off. Ini masih bisa disederhanakan ya. Bagi berapa? Bagi 20. Ini ketemunya X. Ini ketemunya berapa? 3Y ya. Ini bagi 20 ketemunya 72 ya. Ya. Terdapat 1 2. Berikutnya adalah yang pasti. Nah, ini pasti nih. Jumlah penumpang pasti lebih dari 0 kan? Iya juga. Baik ekonomi maupun utama ya. 1 2 3 4 ya. Ada 4 pertidaksamaan. Ini nanti akan kita cari daerah penyelesaiannya. Berikutnya ada satu lagi ya, yaitu fungsi objektif. Fungsi objektifnya. Simbolnya seperti kemarin dibahas adalah fx, y. Ini berarti apa, Pak? Ini kan pertanyaannya adalah hasil penjualan tiket maksimum ya. Tiket itu mana? Ini harga tiket. Ekonomi harganya 300.000, berarti pendapatannya nanti adalah 300.000 kalikan banyaknya penumpang ekonomi ya. Kemudian yang utama adalah 400.000 kalikan dengan banyaknya penumpang kelas utama. Ini akan kita jadikan dasar menguji titik pojok untuk menentukan pendapatan maksimum atau minimum. Oke, lanjut. Kita cek dengan jawaban di ini ya. Nah, ya perhatikan ini sama persis dengan jawaban kita tadi ya. Yang pertama x plus y kurang dari 48. Berikutnya x plus 3y kurang dari atau sama dengan 72. X lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Ini fungsi objektifnya. Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Kita harus menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ini ya. Pertama kita buat garis dulu ya. Masih ingat ya? Dari x plus y sama dengan 48. Masih ingat ya cara membuat garis ya? Kita potongkan dengan sumbu x dengan cara membuat kotak-kotak seperti ini. Kalau lupa buka videonya sebelumnya. Ini x, ini y. Kolom pertama mencari titik potong terhadap sumbu x ya. Berarti y-nya 0. Ini kalau y-nya 0 berarti x-nya 48. Kolom kedua titik potong terhadap sumbu y atau x-nya yang 0. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 48. Ini sketsa saja ya. Nah, seperti inilah kira-kira. Ini 48, ini 48 ya, sama. Kemudian kita akan menentukan arsirannya ya. Dengan cara uji titik 0,0. Ujinya ke sini ya. Jadi 0 plus 0 ini kita masukkan ke sini. Kurang dari 48. 0 kurang dari 48. Benar apa salah ya? Benar ya? Karena ini benar, berarti daerahnya yang di 0,0 ini ya. Daerahnya di sini. Arsirnya yang bukan daerah ya. Berarti ke atas. Ini yang bukan daerah yang diarsir. Nanti kita akan mencari daerah yang paling bersih ya sebagai daerah hasil. Selanjutnya yang kedua adalah kita harus menggambar garis x plus 3y sama dengan 72. Sama dengan tadi kita bikin kotak-kotak seperti ini ya, untuk mencari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y.
Titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya 72. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya yang 0. Kalau X-nya 0 berarti 3Y sama dengan 72. Y sama dengan 72 bagi 3. Berapa ya? Ya, 24. Pinter. Kita buat nih. Ingat ya. 72,0. Ya sekitar sini lah ya. 0,24 sekitar sini ya. Kita buat skat saja. Oke. Ini 24 di sini. Ini 72. Ngarsirnya kemana? Ya. Kita uji titik lagi ya. Ini ganti 0, ini ganti 0. Berarti 0 plus 3 kali 0 kurang dari 72. Ini 0 tambah 0, 0 ya. Kurang dari 72. Benar apa salah? Benar ya? Kalau benar, berarti daerahnya yang ke arah 0,0. Ngarsirnya ke atas, yang bukan daerah. Sini ya. Selanjutnya, kita punya lagi adalah X lebih dari atau sama dengan 0. X lebih dari atau sama dengan 0. Kan berarti ke kanan nih harusnya daerahnya. Ngarsirnya yang ke kiri ya, yang sini. Ya. Kemudian ada satu lagi yaitu Y juga lebih dari 0. Berarti ke atas ya. Ngarsirnya yang bukan berarti ke bawah. Daerahnya ke atas, ngarsirnya yang bukan berarti ke bawah. Manakah daerah yang paling bersih? Ini ya. Nah, kita cek ya dengan jawaban dari aplikasi ini. Apakah sama atau tidak? Kita lihat. Ya, sama persis ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencari titik pojok. Sudah menemukan titik pojok berapa ini? 1, 2, 3 ya. Yang ini nggak usah dihitung. Yang A sudah ketemu nih 48,0. Yang C sudah ketemu 0,24. Yang belum yang B. Bagaimana cara mencari yang B? Kita harus memotongkan dua garis ini ya. 1 dan 2. Oke, saya hapus dulu ini. Ya, kita akan mencari titik potong kedua garis tersebut ya. Yang pertama garisnya adalah X plus Y sama dengan 48. Yang kedua adalah X plus 3Y sama dengan 72 ya. Akan kita eliminasi salah satu. Ini kebetulan X nya sudah sama koefisiennya ya, sehingga tinggal kita kurangkan saja. X kurang X habis, Y kurangi 3Y negatif 2Y. 48 kurangi 72 apa? 24 ya. Negatif ya. Negatif 24. Jadi Y sama dengan 12. Ini bagi ini. Y nya 12, kita cari X nya dengan cara disubstitusi ke salah satu ini. Yang paling mudah ke sini ya, ke atas ya. Sehingga diperoleh X plus Y sama dengan 48. Y nya kita ganti dengan 12. X plus 12 sama dengan 48. Berarti X nya sama dengan 48 kurangi 12 ya. Berapa ini? 36 ya. Jadi titik B ini adalah 36,12. Awas jangan terbalik. Selanjutnya akan kita lakukan uji titik pojok 1, 2, 3. Kita bikin kotaknya dulu. Nah, sudah saya buatkan di sini ya. Titik pojoknya kita urutkan dari A, B, dan C ya. A adalah 48,0. B adalah 36,12. C adalah 0,24. Kita hitung ya.
ke fungsi objektifnya. Ini berarti 300.000 kali 48. 300.000 kali 48 tambah 400.000 kali 0 saja lah ya. Hitung nih, 3 kali 48 144 ya. 144, nolnya 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti 14.400.000 ya. Lanjut yang titik yang kedua, 300.000 kali 36 tambah 400.000 kali 12. 36 kali 3 108. 4 kali 12 48. Berarti 6 15 ya. Nolnya 5. Tuh 2 3 4 5. 15.600.000 ya. 15.600.000. Yang ketiga 0,24. Berarti ini 0 yang pertama, nggak usah saya tulis saja, 0 saja. 24 nya kalikan dengan 400.000. 400.000 kali 24 berapa ya? 96 ya. Berarti 9.600.000. Nah, dari ketiga hasil ini kita bandingkan. Karena yang diminta adalah penjualan maksimal, maka kita pilih yang paling besar ya, yaitu 15.600.000. Inilah penghasilan maksimalnya. Apakah betul? Kita coba cek ya. Ya, ore. Alhamdulillah, betul ya. Demikian ya, satu contoh bagaimana cara menyelesaikan permasalahan program linear. Oke, saya hapus dulu. Saya akan berikan satu contoh lagi ya. Tapi ini LKS bentuknya. Sudah ada seperti ini, nanti kita tinggal ngisi. Dengan modal Rp 2.400.000 ini ya. Pak Jerry membeli pepaya seharga Rp 8.000 dan jeruk seharga Rp 24.000 per kilogram. Kita misalkan X dan Y nya dulu ya. Kita misalkan banyaknya pepaya itu X ya. X itu banyaknya pepaya. Banyak pepaya dalam kilogram ini ya. Kemudian Y adalah jeruk ini ya. Y adalah banyak jeruk. Harga pepaya 8.000. Berarti 8.000 kalikan X ya. Maka di sini adalah 8.000 ya. Kita isi 8.000 kali X. Kemudian jeruk harganya berapa? 24.000. Berarti di sini 24.000 kalikan dengan banyaknya jeruk yang dibeli. Ini harus kurang dari 2.400.000 ya, karena modalnya hanya 2.400.000. Jangan sampai lebih, nanti ngutang ya. Kita sederhanakan, kira-kira dibagi berapa ini ya? Bagi 8.000 bisa ya? Bagi 8.000 berarti X ini betul. Bagi 8.000 berarti 3 ya. Oke, 3. Kalau 2.400.000 bagi 8.000 berapa? Hah? 300. 300 coba ya. Kita cek dulu. Oh iya, betul ya ini ya. Oke. Berikutnya, kemudian dijualnya kembali dengan menggunakan gerobak yang dapat memuat maksimal 200 kg ini ya. 200 kg itu daya tampung. 200 kg tentu saja terdiri dari jeruk dan pepaya. Pepaya dan jeruk ya. Berarti banyaknya pepaya ditambah banyaknya jeruk harus kurang dari 200 kg. Ya, di sini berarti 200 kg. 200 saja. Kita cek lagi. Ya, betul.
Wah, langsung keluar garisnya nih ya. Kira-kira ini siapa, ini siapa? Coba lihat yang ini dulu. Garis pertama ya. Garis pertama X plus 3Y kurang dari 300. Kita buat kotak seperti ini ya. X, Y. Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Berarti X-nya 300. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya yang 0. Berarti Y-nya 100 ya. Oh, berarti ini 300 di sini kayaknya ya, 100 di sini. Oke, kita isi. Ini 300, ini 100 ya. Kita cek dulu. Ya, ini betul. Selanjutnya X plus Y kurang dari atau sama dengan 200 ya. Kalau kita menghadapi soal semacam ini tuh gampang. Gak usah bikin kotak-kotak juga bisa ya. Pasti X-nya 200, Y-nya juga 200. Berarti di sini 200, ini juga 200 ya. Oke, kita cek. 200. 200. Ada nggak ya? Ya, betul ya. Selanjutnya, titik potong kedua garis adalah, nah, kita diminta mencari perpotongan ya, dua garis ini. Kita eliminasi ya, seperti tadi. Yang ini 1, X plus 3Y sama dengan 300. Kemudian satunya lagi, X plus Y sama dengan 200. Ini X nya sudah sama, tinggal dikurangi saja 0 ya. 3Y kurangi Y, 2Y. 300 kurangi 200, 100 ya. Berarti Y nya sama dengan 50. Kalau kita masukkan ke sini ya, awangan saja. X tambah 50 ketemunya 200. Berarti X nya berapa? 150 ya, pintar. Berarti titik potong ini adalah 150,50 ya. Oke, kita isi di sini. Titik potongnya adalah 150,50 ya. Betulkah? Ya, betul. Perhatikan daerah penyelesaiannya ya. Ini sudah ada nomornya 1, 2, 3, 4. Kira-kira yang mana ya? Nah, kita uji titik ya. Ketika saya punya ini, nanti akan ketemunya 0 sama 0 ya. 0 kurang dari 300. Ini benar ya? Benar, berarti ngarsirnya kemana? Ke atas ya, bukan yang ke bawah. Ingat, ngarsirnya ke atas. Yang salah yang diarsir. Yang ini juga. Ini 0 tambah 0 kurang dari 200. Ini nanti ketemunya 0 kurang dari 200. Benar juga ya? Berarti ngarsirnya ke yang salah. Berarti ke atas juga ya. Ya. Tadi X lebih dari 0, ke kanan. Yang benar ke kanan, ngarsirnya ke kiri yang salah. Ngarsirnya bukan daerah. Y juga sama ya, daerahnya di atas, ngarsirnya ke bawah. Daerah manakah yang paling bersih? Nomor 4 ya. Kita coba jawab dengan nomor 4. 4 saja gitulah. Ya, benar ya. Kemudian uji titik pojok ya. Tadi titik pojoknya sudah ketemu ini ya. 200,0 ini sudah ada di sini. 150,50 sudah tertulis di sini. Kemudian 0,100 ya di sini ya. Ini 0,100.
kita tinggal masukkan ke fungsi objektif. Nah, fungsi objektif adalah yang ditanyakan apa sih? Keuntungan maksimum ya. Jadi keuntungan dari penjualan. Masing-masing jeruk pepaya berapa? Pepaya 3.000, jeruk 4.000 ya. Nah, inilah yang jadi fungsi objektif. 3.000 kalikan banyaknya pepaya tadi X ya. Ini 3.000 nanti. Yang ini berarti 4.000 ya. Oke. 3.000, yang ini 4.000. Sekarang kita cek ya, kita hitung ya. Kita hitungannya awangan saja. 200 kali 3.000 berarti 600.000 ya. Ini kan 0 sih ya. 600.000 langsung. Berikutnya 150 kali 3.000 berarti 450.000. 50 kali 4.000 berarti 200.000. Berarti 650 ini ya. 650.000. Yang ini berarti ini 0, ini 100 kali 4.000. 400.000 ya. Jadi keuntungan maksimumnya adalah di antara tiga ini yang paling besar yang mana? 650.000 ya. 650.000. Kita cek ya. Ya, betul. Jadi keuntungan maksimalnya adalah 650.000 ya. Demikian pembahasan kita tentang penyelesaian masalah-masalah program linear. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.